Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh kembali mengumpulkan kita hari ini untuk boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga jemaat yang lain. Mari sama-sama sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ibrani 4 ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar panggilan beribadah untuk datang ke hadapan Tuhan, marilah kita meresponi panggilan ini dengan hati yang penuh kesadaran bahwa semua ini bisa terjadi hanya karena anugerah Allah semata. Dan biarlah panggilan Allah ini juga menjadi panggilan yang istimewa, bukan hanya untuk kita secara pribadi, namun juga kita sebagai keluarga. Sebagaimana pembahasan kita sepanjang 1 bulan ini. Dan biarlah kita sebagai satu keluarga di dalam Kristus juga boleh memiliki kerinduan supaya rumah dan keluarga kita bisa menjadi tempat di mana Tuhan dihormati dan dimuliakan. Mari sama-sama dengan penuh hormat kita datang ke hadapan Tuhan sambil kita mengatakan, bagaimanakah ku ucap syukur kepada Tuhan.
Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang patut kami muliakan, yang patut kami tinggikan dan kami agungkan, yang patut kami sembah ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Bahkan di saat kami tidak layak sekalipun, tetapi ya Tuhan, Engkau yang senantiasa melayakkan kami. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Engkau yang kiranya bertahta di atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang telah begitu banyak melakukan pelanggaran, kesalahan kepada sesama kita, dan terutama mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 130 ayat yang ketiga dan keempat berbunyi demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Pengampunan yang kita terima dari Allah adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Mari saat ini dengan penuh kesungguhan hati, sama-sama kita mau menyatakan betapa dalamnya kasih-Mu ya Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
Ya Tuhan, betul kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memiliki hidup yang senantiasa bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Tapi kenyataannya ya Tuhan, hari ini Engkau masih sering kali mendapati kami lebih memilih untuk melakukan apa yang diri kami sendiri inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Maka apakah kami layak ya Tuhan hari ini datang ke hadapan Tuhan, dan kami kembali memohon akan rahmat dan belas kasihan Tuhan. Tapi kami sungguh mengucap syukur ketika kami boleh mengetahui kami memiliki Tuhan yang terus-menerus mau kembali menerima kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah ketidaklayakan kami hari ini, mampukanlah kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus rindu mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami bawa kembali kegagalan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh mengampuni. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbelas kasihan kepada kami. Sehingga kami boleh kembali datang memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kasih Tuhan yang sama itu juga boleh kami bawa kembali ke dalam kehidupan kami. Baik dalam relasi dengan lingkungan sekitar kami, terlebih lagi relasi dalam keluarga kami. Biarlah dalam keluarga kami juga boleh senantiasa mencerminkan akan kasih Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh mempunyai Allah yang terus mau menerima dan mengasihi kami. Hanya ini yang menjadi segenap doa permohonan kami. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, Ibrani 8 ayat yang ke-12 mengatakan kepada kita, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Betul Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima berita sukacita tentang pengampunan yang Tuhan berikan, sudah seharusnya kasih dan keselamatan itu tidak berhenti hanya untuk diri kita sendiri. Betul? Sebagai keluarga Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa berita sukacita ini untuk orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jadikanlah lagu ini sebagai kerinduan kita untuk bisa menjadi sama-sama menjadi saksi Tuhan. Mari sama-sama kita mengatakan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Amin. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai para pembawa berita gembira itu, kita angkat pujian ini.
kuasa Kristus nyata dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan. Kita harus membawa berita. Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas dari gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Mari dengan posisi berdiri kita mau sama-sama mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi keluarga Kristen adalah anugerah indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Di mana di dalam keluarga kita belajar untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan juga ada kebersamaan di dalam iman kita kepada Kristus. Mari saat ini dengan hati yang penuh ungkapan syukur kepada Tuhan, kita menyanyikan satu lagu pujian yang mengingatkan kita kembali untuk senantiasa menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan di dalam keluarga kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan
berdoa bersama-sama. Tuhan, kami membawa hidup kami dan keluarga kami berdiri di hadapan-Mu, untuk kami terus boleh mengalami kasih karunia yang datang dari Tuhan. Bahkan doa kami supaya kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga. Saat ini kami bersama-sama akan membaca merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi keluarga kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dan Tuhan kiranya berkenan memakai hamba-Mu yang terbatas jadi alat di tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Salam untuk kita semua. Salam. Bersyukur untuk siang hari ini boleh berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Hari ini kita akan berbicara tentang membangun mezbah doa dalam keluarga. Saya mengajak kita membaca satu bagian dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita baca bagian ini secara bergantian. Saya baca ayat yang pertama, jemaat sekalian baca ayat yang kedua. Ayub pasal 1 ayat 1 berbunyi demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Silakan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Nah, ayat ini menjadi menarik bagian yang terakhir. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Terus menerus. Saudara, kalau kita berbicara tentang membangun rumah, saya sangat percaya orang yang akan membangun rumah, dia akan memberikan pondasi yang kokoh bagi rumah yang dia akan bangun. Saudara, kenapa harus pondasinya kokoh? Karena rumah yang akan dibangun itu tidak hanya kita berpikir untuk 10 tahun. Kalau bisa 20 tahun, kalau bisa 30 tahun. Kalau bisa rumah itu seumur hidup tidak rusak. Makanya pondasinya mesti kuat. Makanya kita memberikan material yang terbaik supaya rumah itu kuat. Saudara, setelah rumah itu jadi, saudara tidak cukup kuat. Rumah yang kita bangun biasanya harus aman. Kalau kita lihat sekeliling kita hari-hari ini, lingkungan dan tempat bahkan kota di berbagai tempat itu tempat-tempat yang tidak aman. Banyak maling bisa masuk ke rumah. Banyak orang-orang yang tidak dikenal, yang dicurigai bisa menimbulkan bahaya. Maka kita pun mulai membenahi rumah kita. Kita kasih pagar, kita kasih pintu, double, teralis, jendela. Tidak cukup. Banyak di antara kita juga yang akhirnya memasang kamera pengintai, CCTV. Supaya apa? Supaya semakin amanlah rumah itu. Dan bukan hanya aman, kita ingin rumah tangga kita, rumah yang kita tinggal, rumah yang nyaman bukan? Maka kemudian kita akhirnya mengisinya dengan berbagai macam perabot. Jadi rumah itu kuat, rumah itu aman, rumah itu nyaman. Tapi saudara, kita bisa membangun rumah dengan kekuatan pondasi yang baik, dengan keamanan secara fisik. Itu kalau kita mampu penting. Tapi kalau kita tidak mampu, ya mungkin jangan dipaksakan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ada yang harus kita bangun jauh lebih penting dari membangun rumah fisik? Yaitu bagaimana kita membangun kekuatan iman di dalam keluarga kita masing-masing. Saudara, hari ini kita bicara tentang satu tokoh yang membangun iman dengan begitu kuat di tengah-tengah keluarga yang dia bangun, yaitu Ayub. Saudara, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang tokoh Ayub ini.
Pertama, Alkitab mengatakan dari sisi karakter. Dikatakan bahwa Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang tidak ada cacat celah. Dia baik kepada banyak orang, dia baik kepada semua orang. Dia dalam bisnisnya tidak pernah menipu orang, karena kesaksian Alkitab mengatakan dia orang jujur. Bukan cuma secara karakter baik, Ayub dikatakan secara iman dia orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti dia terus-menerus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Itu yang tadi kita baca, setiap hari dia berdoa di hadapan Tuhan sebagai bukti imannya dibangun. Lalu dalam sisi ekonomi, Ayub dikatakan orang yang terkaya yang hidup di zamannya. Saudara, ini luar biasa ya manusia ini. Ayub ini sudah baik secara karakter, sudah takut Tuhan, lalu dia kaya. Gak ada kurangnya. Lalu kemudian dia punya keluarga yang baik. Dia punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Lengkaplah sudah kebahagiaan sebagai seorang kepala rumah tangga. Itu kesaksian tentang Ayub. Lalu dari Ayub ini kita belajar kenapa seseorang harus membangun mezbah doa di dalam setiap rumah tangga yang dibangun. Ada 3 alasan penting kenapa bagian ini harus menjadi bagian untuk kita lakukan di keluarga-keluarga kita pada hari ini. Saudara, yang pertama, doa dalam keluarga adalah kekuatan untuk menghadapi dinamika kehidupan. Saudara, saya ulangi, karena ini penting sekali. Doa dalam keluarga adalah kekuatan untuk menghadapi dinamika kehidupan. Ayub itu saleh, Ayub itu jujur, Ayub itu kaya, kuat secara finansial, Ayub itu kuat secara iman. Tetapi semua yang dia punya itu bukan jaminan bahwa Ayub tidak mengalami masalah. Bukan jaminan Ayub tidak mengalami penderitaan. Bukan jaminan Ayub tidak mengalami sakit penyakit. Karena setelah kita membaca tentang kejayaan, tentang karakter, tentang iman yang kokoh, ayat selanjutnya kita diperhadapkan bagaimana Ayub menghadapi penderitaan. Mari kita lihat, ada bagian-bagian di mana Ayub akhirnya berjuang dan dicobai dengan begitu parah. Yang pertama, Ayub kehilangan hartanya. Saudara, para pegawai Ayub itu melaporkan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu jauh, kumpulan-kumpulan ternak Ayub itu dijarah, dirampas. Bahkan ada yang disambar oleh api dari langit. Sehingga kemudian dalam waktu sekejap mata, Ayub yang tadi kaya raya sekarang hilang semua. Bukan hanya hilang harta, Ayub kemudian hilang anak-anaknya. Tragis sekali ya, anak-anaknya itu sedang pesta di rumah si sulung. Lalu kemudian ketika mereka sedang makan, minum, bersenang-senang, dikatakan angin ribut menerpa rumah di mana mereka berpesta. Rumah itu roboh, 10 anak itu mati seketika. Saudara, bukan hanya kehilangan anak-anak, Ayub kemudian kehilangan kesehatannya. Ayub kena penyakit kulit, dikatakan dari kepala sampai ke ujung kaki, itu semua kena penyakit kulit. Apa yang tadi ada di depan, sekarang satu-satu mulai habis. Ayub bukan hanya kehilangan hartanya, Ayub bukan hanya kehilangan keluarganya, 10 anaknya hilang dalam waktu bersamaan. Sekarang Ayub mulai kehilangan kesehatannya. Parahnya lagi adalah dalam kondisi seperti ini, Ayub kehilangan dukungan dari orang yang paling dekat. Karena istrinya ketika dia melihat Ayub yang tetap tegar, yang tidak meninggalkan Tuhan, istrinya mulai putus asa. Istrinya melihat bahwa ada hal yang tidak beres ikut Tuhan itu. Karena justru mereka semakin menderita. Para suami di sini termasuk saya. Pada waktu kita terpuruk, pada waktu kita menderita, pada waktu kita stres karena pekerjaan dan lain sebagainya, bukankah pasangan kita harusnya adalah pasangan yang memberikan kekuatan, yang memberikan doa, yang memberikan penghiburan, yang mengingatkan kita bahwa ada Tuhan. Tapi istri Ayub tidak. Justru dia mengajak Ayub untuk mengutuki Allahnya, meninggalkan imannya, dan memilih meninggalkan Tuhan.
Saudara, Ayub bukan hanya kehilangan dukungan dari istrinya, teman-temannya yang datang akhirnya juga bukannya menghibur, bukannya menguatkan. Teman-teman yang datang ini adalah orang-orang yang akhirnya memberikan penghakiman. Betul, kamu orang berdosa. Betul, kamu bersalah sehingga Tuhan mengizinkan banyak penderitaan terjadi di dalam hidupmu. Saudara, apa yang dialami oleh Ayub ini itu adalah sebuah dinamika kehidupan yang orang percaya kepada Tuhan juga akan alami. Orang yang percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan juga pasti akan alami. Maka yang namanya konflik, yang namanya penderitaan, yang namanya kesakitan, yang namanya kesulitan, yang namanya kematian, sesungguhnya itu adalah suatu hal yang normal sebenarnya terjadi di dunia yang berdosa ini. Menimpa siapa saja, termasuk engkau dan saya. Masalahnya adalah apa yang membuat kita tetap bisa berdiri dengan kuat. Maka mari kita melihat respon Ayub. Ayub ketika dia menghadapi banyak penderitaan terjadi di dalam hidupnya. Satu, Ayub itu tidak menyalahkan Tuhan. Ayub itu tidak berbuat dosa. Kalau orang terkena musibah beruntun begini, biasanya imannya bisa goyah. Biasanya dia dengan mudah bisa meninggalkan Tuhan. Saudara, nggak mudah loh. Kehilangan harta benda, kehilangan 10 anak, kehilangan kesehatan, kehilangan dukungan dari orang-orang yang paling dekat. Sehingga Ayub seolah-olah menanggung semuanya itu sendiri. Dia berjuang sendiri siang dan malam, tidak ada orang mendukung dia. Dulu ketika dia punya banyak, orang datang kepada dia. Sekarang ketika dia tidak punya apa-apa, tidak ada yang datang. Datang pun bukan datang dengan penghiburan. Datang dengan penghakiman. Tapi Ayub memberitahu kepada kita, dia kuat. Dia tidak menyalahkan situasi. Kenapa dia kuat? Karena tadi di awal kita membaca, dia membangun relasi dengan Tuhannya setiap hari. Setiap hari. Karena itu Ayub tetap tegar berdiri menghadapi badai hidup yang tidak mudah. So, iman yang besar, kalau seseorang punya iman yang besar, dia bisa berdoa dan percaya gunung itu bisa pindah. Tapi kita tidak cukup punya iman yang besar. Dalam hidup kita juga mesti punya iman yang benar. Karena iman yang benar itu, dia tetap percaya walaupun gunung itu tidak pindah. Iman yang besar, kalau kita sakit, kita berdoa, kita berharap ada kesembuhan. Tapi iman yang benar, kita tetap percaya walaupun penyakit kita tidak sembuh. Kita punya masalah, kita beriman masalah itu akan selesai. Tapi iman yang benar tetap percaya walaupun hari ini masalah itu belum selesai. Saudara, itulah iman dari Ayub yang membuat dia kuat menghadapi seluruh dinamika kehidupan yang terjadi di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan kepada para muridnya supaya mereka bertekun di dalam doa. Kenapa harus bertekun di dalam doa? Karena ada dinamika kehidupan di depan yang kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Di depan mungkin ada sakit penyakit kepada kita, kepada anak-anak, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita. Di depan mungkin ada kesulitan ekonomi yang makin sulit. Di depan mungkin ada banyak konflik. Di depan mungkin ada banyak hal yang bisa menjatuhkan, menggoyahkan iman kita. Maka kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita bisa kuat menghadapi kehidupan yang berat? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, saya suka kalimat ini yang mengatakan, iblis yang paling kuat pun akan lari ketika melihat keluarga Kristen yang paling lemah. Saudara, iblis yang paling kuat pun akan lari ketika dia melihat keluarga Kristen yang paling lemah bersatu di dalam doanya. Bersatu di dalam doanya. Suami yang bekerja di luar rumah, dia tetap bisa menjadi suami yang benar, suami yang baik. Karena ada anak, ada istri yang menopang suaminya dengan doanya. Istri juga bisa kuat, bisa tegar, bisa tetap percaya,
bisa tetap mengasihi, bisa tetap mengurus rumah tangga dengan begitu baik. Karena ada suami yang mendoakan, ada anak-anak yang mendoakan. Anak-anak yang terpisah jauh dari orang tua, karena studi, karena pendidikan, bisa tetap kuat di luar sana. Karena ada doa orang tua yang tiap malam dipanjatkan supaya anaknya berhasil, supaya anaknya menjadi orang yang benar. Saudara, 8 tahun yang lalu saya sempat stres berat. Oleh karena bukan hanya kesibukan pelayanan, waktu itu saya masih melayani di 2 tempat. Di sekolah Maranatha di Siantan, dan pelayanan weekend di GKI Siantan. Jadi 1 minggu 7 hari itu full pelayanan. Masa-masa bergiat dalam pelayanan itu, istri saya sakit parah. Paru-paru sebelah kanan itu terendam cairan. Pada waktu disedot cairan itu 2 liter lebih. Sedotnya langsung dari belakang ya, pakai jarum besar disedot begitu ya, keluar. Dan perlu waktu yang lama untuk penyembuhan. Masa-masa itu adalah masa-masa di mana saya mulai bertanya, Tuhan, kenapa masalah yang begitu berat terjadi? Di saat saya bergiat melayani Tuhan, di saat saya bergiat menghidupi keluarga. Tapi suatu malam saya ditegur oleh Tuhan melalui doa yang anak saya naikkan. Ini anak saya yang paling besar ketika dia umur 2 tahun setengah. Dia berdoa, doanya pendek, tapi doa itu kembali menguatkan saya supaya saya tetap berjuang. Dadaki, papian pelayanan, sambutan, mami yang sakit, amin. Saudara, doanya singkat sekali. Tapi dari kecil memang anak-anak kami ajar berdoa. Saudara, bukan karena mereka anak hamba Tuhan, bukan. Bukan karena mereka keluarga hamba Tuhan, bukan. Tapi karena kita adalah murid Kristus, tanggung jawab mendidik anak-anak di dalam iman menjadi tanggung jawab semua kita orang tua Kristen, amin. 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 Saudara, siapa yang menopang kita kalau bukan anak-anak kita? Siapa yang menopang kita kalau bukan pasangan kita? Siapa yang menopang kita sebagai anak kalau bukan orang tua kita? Siapa yang bisa menopang orang tua kita dalam doa kalau bukan kita? Maka doa ini kembali menggugah hati saya. Oh ya, saya bergiat dalam pelayanan. Saya tidak boleh menyalahkan Tuhan. Dari doa yang diucapkan oleh seorang anak yang baru belajar berdoa. Saudara, yang kedua, mengapa kita penting sekali membangun doa atau mesbah keluarga dalam kehidupan kita? Yang kedua, berbicara tentang doa dalam keluarga adalah cara terbaik untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pasal demi pasal di kitab Ayub, pasal 1, pasal 2 itu bicara tentang penderitaan Ayub. Pasal-pasal selanjutnya bicara tentang doa dan ucapan sahabat Ayub. Banyak di antara pasal-pasal ini kemudian kita akan ketemu nanti satu bagian di mana Ayub itu mulai merasa dirinya itu hancur. Karena penderitaan yang begitu berat, Ayub mulai menyalahkan dirinya. Kenapa harus lahir ke dalam dunia ini? Ayub kemudian menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan menghadirkan dia di dalam dunia ini? Kalau dia tidak lahir, kalau dia tidak ada di dunia ini, dia tidak akan pernah mengalami begitu beratnya penderitaan. Tetapi kemudian Ayub akhirnya disadarkan dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Dikatakan di sini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Tuhan. Ayub yang tadinya kaya, Ayub itu tidak pernah mengerti seperti apa jadi orang tidak punya. Ayub yang tadinya sehat, tidak pernah mengerti seperti apa orang sakit. Ayub yang tadi orang yang berkelimpahan, dia tidak pernah mengerti orang yang kekurangan. Tetapi saat semuanya itu selesai, semuanya itu hilang dari kehidupannya, Ayub hanya punya satu. Ayub hanya punya Tuhan.
Dan ketika dia hanya punya Tuhan, Ayub mengucapkan kalimat ini. Tadi aku hanya mendengar dari kata orang tentang Tuhan yang baik. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kekuatan. Itu aku dengar dari kata orang. Tapi kata Ayub, sekarang mataku sendiri mengalami Tuhan. Mataku sendiri memandang kepada Tuhan. Tak benar loh ya. Saat semuanya diambil dan Ayub tidak punya apa-apa. Ayub hanya punya Tuhan. Seorang penulis buku dan teolog yang sangat terkenal, C.S. Lewis, dia mengucapkan satu kalimat begini. Tuhan itu berbisik di dalam kesenangan kita. Dan Tuhan berteriak di dalam penderitaan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini. Mungkin kita tidak bergumul dengan sakit penyakit. Atau mungkin Tuhan izinkan banyak kelimpahan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Maka pada saat itu Tuhan sedang berbisik untuk terus memanggil kita kepada Dia. Tapi pada waktu kita menderita, dikatakan Tuhan itu sedang berteriak menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayub mengalami teriakan Tuhan di dalam hidupnya ketika kemudian dia memandang dan berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalahnya adalah kita yang sering tidak peka akan panggilan Tuhan, akan suara Tuhan. Saudara, Tuhan bisa berbicara melalui kelimpahan. Tuhan bisa berbicara melalui setiap kekurangan. Tuhan bisa berbicara melalui setiap sakit penyakit. Tuhan bisa bicara melalui setiap konflik yang terjadi. Tuhan bisa bicara saat kita dalam keadaan yang terpuruk. Masalahnya adalah, apakah kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Masalahnya adalah apakah kita peka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayub akhirnya mengerti bahwa hidupnya belum selesai diproses oleh Tuhan. Sama seperti kehidupan kita hari ini. Kalau hari ini kita merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia, di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Mari kita memahami bahwa Tuhan belum selesai memproses kita. Dan Tuhan akan terus menerus memproses kita. Sehingga kita mengerti untuk apa semua itu terjadi. Kita mengerti Tuhan izinkan kita berkelimpahan. Kita mengerti Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Kita mulai mengerti, oh ada jalan Tuhan. Oh ada Tuhan. Oh ada teman-teman di gereja yang masih setia mendoakan saya. Oh, ada teman-teman di gereja yang masih setia menanyakan kabar saya. Ada teman-teman di gereja yang masih setia mencari saya ketika saya hilang. Kita mengerti akhirnya kita tidak berjalan sendiri. Dan Ayub akhirnya mengatakan, sekarang mataku sendiri memandang kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa doa di dalam keluarga menjadi bagian yang sangat penting bagi setiap keluarga Kristen? Belajar dari Ayub, bagian yang ketiga berbicara tentang doa dalam keluarga adalah cara terbaik untuk menikmati berkat Tuhan. Kalau kita teruskan ayat yang 12 dari pasal 42, dikatakan di sini Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya. Maksudnya adalah setelah Ayub mengalami berbagai macam persoalan dinamika kehidupan, dia kehilangan banyak hal. Di akhir pasal kitab Ayub ini, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan mengembalikan seluruh kekayaan Ayub, bahkan dia lebih kaya dari sebelumnya. Tuhan kembali menghadirkan anak-anak lahir di tengah-tengah keluarga Ayub. Dan dikatakan anak-anak yang lahir itu anak-anak yang parasnya luar biasa. Tuhan memberikan kesehatan Ayub kembali. Tuhan kembali memberkati Ayub dengan umur yang panjang. Ayub bisa menikmati hidupnya.
Ayub bisa menikmati setiap berkat yang datang dalam keluarganya. Saudara, banyak orang hari ini diberkati Tuhan, tapi dia tidak bisa menikmati berkat itu. Ada banyak orang membangun rumah yang megah, rumah yang nyaman, rumah yang kuat, tetapi belum tentu penghuni-penghuni di rumah itu hidup menikmati berkat. Di rumah yang megah itu bisa keluar caci maki. Di rumah yang megah itu bisa keluar konflik. Di rumah yang megah itu bisa keluar kata-kata cerai, kata-kata pisah. Saudara, kenapa? Karena orang dikasih materi tidak pernah puas dan tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Suami-suami yang ada di sini, apakah kita sampai hari ini mengatakan pasangan kita adalah berkat Tuhan? Amin. Amin para suami. Amin. Kurang kencang aminnya, amin. Istri-istri yang ada di sini, apakah kita betul-betul menyadari bahwa para suami adalah berkat terbaik datang dari Tuhan? Amin. Anak-anak, apakah kita menyadari bahwa orang tua kita berkat terbaik dari Tuhan? Amin. Para orang tua, tidak mudah jadi orang tua hari ini ya. Anak saya mulai besar, kelas 5, bandelnya mulai kelihatan. Tidak pernah mudah jadi orang tua. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengatakan bahwa setiap anak yang lahir di keluarga kita adalah berkat dari Tuhan? Amin. Saudara, kalau kita tidak menikmati setiap berkat yang datang dalam kehidupan kita itu, berkat itu tidak jadi berkat. Berkat itu nanti jadi masalah. Berkat itu jadi alat untuk dosa boleh berkembang menghancurkan keluarga kita. Ayub di dalam kehidupannya akhirnya dia bisa menikmati semua yang datang, baik materi, baik kesehatan, baik anak-anak, baik cucu, baik cicit yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika kemudian dia akhirnya bisa menikmati berkat yang datang dari Tuhan itu. Hari ini kita merenungkan bahwa sebagai keluarga Kristen sangat penting untuk kita boleh membangun doa di dalam keluarga kita. Siapapun kita, karena kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ada bagian di mana kita boleh bertumbuh. Dan tempat di mana Tuhan izinkan kita boleh bertumbuh, satu tempat yang pertama dan yang utama bukan gereja. Tempat utama dan pertama dan paling banyak waktu kita habiskan adalah keluarga kita. Karena dalam keluarga yang baik, jemaat menjadi baik. Dalam keluarga yang sehat, datang ke gereja jadi jemaat yang sehat. Dari jemaat yang melayani di dalam rumah tangga, ke gereja pun dia akan melayani. Amin. Sesuatu yang terjadi di rumah akan berdampak di dalam gereja. Sesuatu yang baik di dalam gereja akan diaplikasikan kembali ke dalam setiap rumah tangga. Itu caranya menikmati berkat Tuhan. Lalu kemudian kita mulai berpikir, contoh bagaimana caranya kami boleh membangun doa dalam keluarga. Saudara, mulai dengan hal-hal yang sederhana. Siapkan waktu secara khusus untuk mengajak isi rumah itu berdoa kepada Tuhan. Berapa waktu ini saya terpisah pelayanan dengan keluarga. Saya pelayanan di luar kota, pelayanan misi di SMTK. Dan Senin sampai Jumat itu ada di lokasi. Istri dan anak-anak ada di rumah, di Siantan. Tapi saya komit dengan istri saya, setiap malam sebelum tidur, jam 8:30 atau jam 9 atau jam 8 malam, saya mesti video call keluarga, anak-anak. Tidak lama, paling 5 menit, paling 10 menit. Apa yang kami lakukan? Kita doa dulu sama-sama. Habis doa, nanti kalau kalian tidur ingin belajar silakan belajar. Saya meneruskan aktivitas, silakan teruskan aktivitas. Tetapi waktu itu diciptakan, waktu itu diusahakan, waktu itu dijalankan dengan konsisten. Kenapa? Karena doalah yang menopang keluarga kita supaya tetap kuat menghadapi dinamika kehidupan. Doalah yang membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Doalah yang membuat kita mengerti cara terbaik menikmati berkat Tuhan.
Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, berkat itu jadi kutuk, jadi konflik. Nikmati berkat itu dengan cara Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati setiap rumah tangga kita. Maka Tuhan akan memberkati setiap keluarga kita. Seorang teolog bernama John Piper, dia menulis satu kalimat, tulisannya begini. Tuhan itu paling dimuliakan di dalam kita ketika kita dipuaskan di dalam Dia. Saudara, apakah saudara puas dengan berkat yang Tuhan hari ini beri kepada engkau? Berkat itu adalah keluarga, berkat itu adalah orang tua, berkat itu adalah kesehatan, berkat itu adalah gereja ini, berkat itu adalah saudara seiman, berkat itu adalah orang-orang yang menopang kita semua. Sehingga kita bisa bertumbuh. Pada saat kita dipuas dengan berkat Tuhan itu, dia mengatakan, disitulah Tuhan paling dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, ketika Yosua akan berpisah meninggalkan orang Israel di masa tuanya, Yosua menantang mereka supaya mereka memandang kepada Tuhan dan memberikan sebuah pilihan hidup. Kita sudah masuk negeri perjanjian, di tanah Kanaan ini ada banyak agama, ada banyak ilah, ada banyak Tuhan di luar Tuhan yang hidup. Maka dia melihat banyak orang Israel mulai meninggalkan iman kepada Tuhan yang benar. Yosua menantang mereka dan Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami semua akan beribadah kepada Tuhan yang benar. Akhirnya penulis kitab Tawarik memanjatkan satu doa bagi keluarga. Saudara, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan bacakan kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-27. Sebagai doa kita bagi keluarga kita masing-masing. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa seluruh keluarga kami di hadapan-Mu. Kami membawa orang tua kami, supaya Tuhan yang menyertai di masa tua. Kami membawa pasangan kami, sehingga apa yang dikerjakan oleh para suami menjadi suami yang hidupnya benar, hidupnya beriman, menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa keluarga bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk para istri, para ibu, Tuhan yang menolong mereka dengan hikmat, mendidik, membesarkan anak-anak, mengurus rumah tangga. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga kami. Mereka boleh bertumbuh dalam iman yang benar. Mereka boleh bertumbuh dalam karakter yang benar, sehingga menjadi berkat. Kami juga tahu bahwa tantangan demi tantangan dalam keluarga tentu tidak mudah. Kami perlu menyiapkan diri kami supaya kami kuat, sehingga pada suatu saat hal-hal yang buruk mungkin bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Tapi kami tetap kuat karena ada Tuhan, karena kami membangun doa, karena kami bersatu hati, karena kami punya Tuhan yang hidup. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan hari ini kita boleh sama-sama belajar bagaimana Tuhan itu memberkati keluarga kita dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kasih Tuhan itu dengan berdoa di dalam keluarga. Maka sebagai satu keluarga juga di dalam Kristus, mari kita juga ikut ambil bagian untuk menjadi berkat bagi sesama dan juga rumah Tuhan di tempat ini lewat persembahan yang akan kita berikan. Karena kita menyadari bahwa betapa besar kasih Allah yang tiada terukur itu adalah bukti penyertaan kita kepadanya. Mari mempersiapkan persembahan masing-masing sambil kita mengangkat pujian tiada terukur.
sama-sama kita bersyukur, kita puji Tuhan. Bersyukur jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ketika kami boleh mengetahui kami memiliki Allah yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Baik itu memberkati pekerjaan kami, memberkati pendidikan kami, dan juga memberkati keluarga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, apa yang sudah kami berikan hari ini, kiranya boleh dipakai, boleh diolah untuk boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah ya Bapa, setiap kami bukan hanya memberikan persembahan lewat apa yang sudah kami lakukan hari ini, tapi kami juga mau mempersembahkan kehidupan kami untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai agar boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk dan kita akan sama-sama mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan dan pujian dan firman sudah diperdengarkan dan biarlah kita boleh betul-betul belajar untuk boleh menghidupi firman Tuhan yang ada. Tadi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang dekat kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara tidak akan terlepas daripada yang namanya pergumulan. Tadi sudah panjang lebar dikasih tahu, pergumulan, kehilangan apalah, harta, rumah, kemudian ternaknya, anak-anaknya. Saudara-saudara sesuatu yang sangat menakutkan saudara-saudara. Tapi bagaimana Ayub bisa bertahan? Saudara, karena dia dekat dengan Tuhan. Dia bangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Sebab itu di tengah kondisi kita pun demikian. Saudara, kita butuh dekat dengan Tuhan. Sebab itu pastikan saudara-saudara dan keluarga, mulailah praktekkan firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Sehingga kita bukan hanya mengerti apa itu kehendak Tuhan yang membuat kita kuat, tapi kita pun bisa menikmati akan Tuhan dan berkat Tuhan di dalam hari-hari dan seluruh kondisi kita. Terima kasih buat penginjil Joni, terima kasih contoh Joni boleh melayani kami melalui firman. Kiranya Tuhan terus pakai di dalam pelayanan dan juga keluarga dan juga rencana-rencana ke depan. Dan juga teman-teman kita yang boleh melayani kita melalui ibadah KU2, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di tengah-tengah ibadah kita ada beberapa yang datang. Yang pertama saya akan sebutkan, boleh bangkit berdiri. Yang pertama ada namanya Desni. Boleh bangkit berdiri, ya, selamat datang. Kemudian ada namanya, maafkan saya kalau salah ya, Aref ya. Ya, selamat datang Pak Aref. Kemudian di belakang saya di ruang baby room ada 2 orang, boleh bangkit berdiri. Ya, sangat senang sekali hari ini juga sama-sama kita boleh datang. Ada lagi saudara-saudara? Ada lagi yang pertama kali? Sorry, di tengah-tengah ibadah saya juga ada kakak saya. Cece boleh bangkit berdiri sama Koko. Ya, terima kasih. Boleh kunjungi kami juga. Nah, silakan duduk.
sekali lagi mewakili gereja mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir. Kami sangat senang hari ini boleh sama-sama beribadah. Kami juga menantikan kalau tidak punya ibadah yang tetap di minggu yang akan datang, boleh kembali bersama-sama kita di tempat ini untuk boleh beribadah dan kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Ada beberapa warta yang akan disampaikan. Saudara, hari Rabu depan ini kebaktian doa kita masuk ke dalam PKK. Kita ada 3 persekutuan wilayah, yaitu Persekutuan Keluarga Kristus. Saudara-saudara boleh perhatikan wilayah masing-masing. Agape itu di rumahnya Bapak Heri, kemudian Filia di rumahnya Pak Agus Buyung, dan Storge di rumahnya Pak Dr. Damian. Oleh sebab itu saya minta kerjasama rekan-rekan yang tinggal di wilayah yang paling dekat. Pergilah saudara-saudara, kita boleh di tengah kesibukan kita boleh bangun komunitas, kita boleh bangun relasi, dan kita juga boleh sama-sama kita bertumbuh. Kita sharing firman, kita sharing kehidupan, dan kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi mendorong saudara-saudara, Rabu jam 7 malam di wilayah masing-masing, pastikan saudara-saudara untuk boleh ambil bagian di dalam persekutuan yang ada. Tuhan memberkati. Dan tanggal 24 di minggu yang akan datang, saudara, kita hanya ada 1 kali ibadah di dalam puncak seluruh dalam rangkaian ibadah kita. Saudara, kita ada ibadah keluarga atau family day yang kita hanya adakan 1 kali ibadah di minggu depan jam 10 pagi. Oleh sebab itu saudara-saudara doakan supaya Tuhan boleh memberkati, memakai akan momen ini, sehingga keluarga-keluarga yang tadi kita tahu itu ada rencana yang indah. Kita tahu Kristus adalah sang kepala keluarga, dan hari ini kita belajar, saudara, kita harus membangun doa atau membangun altar keluarga. Saudara-saudara, dan minggu depan kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi keluarga yang berjalan bersama dengan Tuhan. Maka pastikan saudara-saudara untuk boleh menghadirinya, dan bawalah sanak famili, anggota keluarga, supaya kita boleh sama-sama membawa keluarga kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Next. Dan yang terakhir saudara-saudara, minggu lalu saya sudah sampaikan, saudara, bahwa gedung gereja kita, saudara, setelah 5 tahunan, saudara, perlu untuk direnovasi karena ada beberapa bagian yang dindingnya itu retak dan masuk, dan itu perlu untuk diperbaiki, dan pengerjaannya sudah sampai hari ini. Di belakang sudah selesai, kemudian di samping sebelah kanan saya, saudara, tinggal bagian depan, dan masih ada bagian depan dan bagian samping kiri saya. Saudara, doakan supaya Tuhan yang boleh tolong sehingga pengerjaan ini boleh selesai dengan baik, dan doakan juga para pekerja yang ada 3 pekerja yang mereka bekerja. Saudara, doakan supaya Tuhan juga kasih kesehatan yang baik. Kita tahu bahwa pengerjaan perbaikan renovasi di luar itu tidak gampang. Kita punya gedung tinggi, saudara, tidak gampang mengerjakannya di tengah terik sinar matahari dan bahkan juga hujan yang ada. Pakai bambu itu licin, saudara, supaya Tuhan juga kasih hikmat. Para pekerja boleh kerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab, sehingga boleh selesai dengan baik. Dan minggu lalu saya sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung untuk perbaikan atau renovasi gedung, saudara, di belakang nanti keluar kita sudah standby-kan akan kotak persembahan. Bapak Ibu Saudara boleh mendukungnya, dan sekali lagi mewakili gereja melalui pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport dan mendukung akan pengerjaan yang ada. Dan bagian yang di belakang menaikkan parkir, saudara, terima kasih juga sudah selesai. Beberapa jemaat sudah mensupport di dalamnya. Atas nama BPBJ mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati akan kebaikan hati saudara. Saat ini saya mengajak kita bangkit berdiri. Saudara, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, saudara, dengarkanlah akan pengutusan yang daripada Tuhan berkata demikian. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita tutup ibadah, naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
hanya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang, kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal itu yang akan memampukan engkau untuk terus hidup di hadapan Tuhan, membawa keluargamu untuk terus dekat kepada Allah dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.